Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam renungan kita malam ini, saya mengajak kita belajar satu tema, pengharapan baru di tahun yang baru. Saya percaya setiap kita memiliki satu pengharapan di tahun yang baru ini. Pengharapan yang baik. Pengharapan yang bisa membuat kita menikmati hidup ini dengan sukacita. Tidak ada satupun manusia yang punya pengharapan berharap dalam ketidakpastian. Tidak ada. Semua manusia, termasuk saya dan kita semua, punya pengharapan yang pasti, yang kita percayai itu akan terjadi. Tapi tidak selalu pengharapan itu nyata, Bapak Ibu. Dan semua pengharapan yang kita inginkan, yang kita harapkan, belum tentu dapat terjadi. Tapi kita harus memiliki harapan, harus memiliki mimpi untuk lebih baik. Itu adalah satu pengharapan, mimpi supaya hidup ini lebih berkembang dan maju lagi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Roma. Dalam teks yang kita baca tadi, bahwa seorang yang berharap, menaruh harapan, harus bersukacita. Kenapa demikian? Tidak mungkin seseorang yang tidak bersukacita menaruh harapan. Maka setiap orang yang berharap, khususnya kepada Tuhan, harus berharap dengan kegembiraan, dengan sukacita. Pengharapan yang baru di tahun yang baru itu adalah sebuah impian. Bagaimana hidup kita lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Tahun 2020 sudah kita lalui dan ini adalah tahun 2021. Dan kita memiliki mimpi, kita memiliki harapan-harapan yang baru yang membuat kita memacu diri kita sendiri, baik dalam bekerja, baik dalam beribadah, baik dalam segala hal yang baik, untuk memiliki, meraih pengharapan itu. Pengharapan itu harus ada yang dikerjakan. Kalau kita berharap supaya memiliki rumah, harus kita bekerja keras atau kita membuka usaha. Artinya ada suatu tindakan yang nyata yang kita lakukan untuk menggapai harapan itu. Nah, sekarang kita memiliki
pengharapan. Kita berharap supaya hidup kita, khususnya iman kita, mengalami progresif. Mungkin di tahun 2020 kita malas-malasan beribadah, malas-malasan berdoa. Nah, di tahun 2021 itu harus diri kita mengingatkan diri kita sendiri supaya tidak sama seperti di tahun 2020. Itu adalah pengharapan yang baru di tahun yang baru. Nah, tapi bukan dalam arti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita memiliki impian, artinya kita memiliki pengharapan, kita sudah yakin bahwa itu akan kita terima, maka kita tidak melakukan sesuatu. Bukan Bapak Ibu, karena dalam meraih untuk menuju atau terjadinya pengharapan itu ada proses. Proses itu bisa membuat kita kuat, bisa juga membuat kita lemah. Itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma di ayatnya yang ke-12 tadi. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Tapi selanjutnya sabarlah dalam kesesakan. Artinya memang dalam proses itu nyata dan itu pasti terjadi. Tapi yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya harus sabar. Artinya harus memiliki perasaan yang kuat. Perasaan yang mau menerima apa yang sedang terjadi. Itu adalah sabar. Mau menerima kenyataan yang ada dalam proses itu adalah sabar. Maka ketika kita sudah sabar melalui proses itu dan kita dapat meraih pengharapan itu adalah satu kekuatan dan pengharapan yang luar biasa. Bukan hanya itu saja. Firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Luar biasa, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ini ciri kehidupan orang Kristen yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kenapa demikian? Karena selama kita hidup ini, kita punya namanya pengharapan. Kita punya impian-impian, baik yang sudah terjadi, kita sudah terima, dan juga yang belum. Tapi dalam menjalani hidup ini juga, ada satu proses, ada satu pergumulan, itu kesulitan yang kita hadapi. Dan inilah mengajarkan kita apakah kita sabar atau tidak. Tapi firman Tuhan untuk menghadapi kesesakan, menghadapi namanya permasalahan, kesulitan, apapun pergumulan yang kita hadapi, harus sabar. Kalau semua orang di muka bumi ini sabar, maka tidak ada namanya konflik. Kalau semua orang di muka bumi ini mau menerima kenyataan yang ada, maka dunia ini pasti damai. Dan ini diingatkan kepada kita oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sabar, karena Tuhan tahu bahwa sifat kita itu sesungguhnya tidak sabar, maunya yang instan. Ya bukan hanya itu, bertekun dalam doa ini adalah
sesuatu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Dan ini juga memperoleh sebuah inisiatif dan perasaan atau pikiran yang sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa bertekun. Saya ambil contoh Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, persoalan, tentu kita berpikir, saya sudah berdoa sekian lama, kenapa Tuhan mengizinkan terus menerus? Dan ini membuat saya tak mampu lagi Tuhan, ya kan? Sehingga kita tidak sabar menanti jawaban daripada doa kita. Mulai kita meninggalkan Tuhan. Bukan dalam arti kita tidak percaya, artinya kita meninggalkan doa-doa kita. Kita mulai melupakan apa yang sudah kita doakan tadi karena belum jadi kenyataan. Dan disinilah Tuhan uji kita untuk sabar. Dan disinilah kita diuji untuk bertekun terus-menerus. Bapak Ibu, saya percaya seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Saya tidak tahu apa pengharapan Bapak, Ibu, dan teman-teman di tahun yang baru ini. Dan kita berdoa bersama supaya apa yang kita harapkan bersama, biarlah itu kita bawa ke tangan Tuhan. Kita bawa dalam doa. Kenapa? Ketika kita bawa dalam doa, kita terus bertekun, maka Tuhan ajarin kita namanya kesabaran, menanti jawaban itu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan nasihat dalam menjalani tahun baru ini, supaya hidup kita ke depan lebih bertekun lagi, lebih bersabar lagi, karena begitu banyak ujian, tantangan yang akan diperhadapkan sama kita. Bukan hanya dari orang lain, bisa dari diri kita, dari keluarga, dari istri atau suami, dari anak-anak. Dan ini akan menguji kesabaran kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.